Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK khususnya kelas 3 SD Binong Permai, yaitu tentang memasukkan gambar dan menyalin atau memindahkan gambar dan teks di program Microsoft Office Word 2010. Di video tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang cara memformat dokumen dan mengatur paragraf. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu memasukkan gambar dari file, memasukkan gambar dari clip art, dan memasukkan gambar ke dalam dokumen. Kita buat terlebih dahulu dokumen baru. Nah, kita praktekkan cara yang pertama, yaitu memasukkan gambar dari file. Maksud memasukkan gambar dari file di sini adalah file gambar tersebut sudah ada di komputer atau di flash disk. Klik insert, pilih icon picture, kemudian di sini kita cari gambar atau foto yang telah kita simpan, apakah di C, di D, di E, atau mungkin di flash disk dengan drive yang tentunya berbeda-beda, bisa F, bisa E, bisa G, dan lain sebagainya, tergantung berapa jumlah partisi hard disk yang kita miliki di komputer atau laptop. Sebagai contoh, misalnya di sini Pak Imi ingin memasukkan suatu gambar secara acak saja. Ini hanya contoh. Misalnya di sini di foto-foto folder ini, foto Botanical Garden atau di Kebun Raya Bogor. Pak Imi masukkan salah satu foto. Caranya, foto yang akan kita sisipkan atau kita masukkan, kita klik misalnya yang ini, kemudian klik insert, maka foto atau gambar pun masuk ke dalam dokumen ini. Ini bisa kita atur ukurannya, besar kecilnya, lebarnya, dan lain sebagainya, termasuk warna ataupun kecerahannya. Nah, kemudian misalnya kita masukkan lagi foto yang lain, caranya sama, klik insert, klik icon picture, lalu kotak dialog insert picture ini kita cari foto yang akan kita sisipkan atau kita masukkan. Kalau sudah pas, diklik, lalu klik insert. Nah, dua foto ini sudah masuk ke dalam dokumen Microsoft Office Word 2010. Ini misalnya dikecilkan. Nah, ini adalah cara pertama, ya, memasukkan gambar dari file. Kemudian kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu kita masukkan lagi foto yang lain misalnya, ya. Caranya sama. Di sini misalnya Pak Imi cari foto-foto yang lain. Jadi pada prinsipnya foto itu bisa kita masukkan di media atau sumber apapun. Ketika handphone kita dicolokkan menggunakan kabel data, tentu saja di bagian galeri foto banyak sekali foto-foto. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam dokumen Microsoft Office Word versi apapun, termasuk versi 2010 ini. Nah, ini hanya contoh, klik insert dan foto pun masuk, ya, di bagian bawah di sini. Ini masih bisa kita atur ukuran besar kecilnya, sama seperti gambar ataupun foto-foto yang lainnya. Oke, selanjutnya kita praktekkan cara yang kedua, yaitu memasukkan gambar dari clip art. Gambar dari clip art ini adalah gambar yang sudah disediakan oleh program Microsoft Office Word 2010 dan di bawahnya. Sedangkan di versi 2013, 2016, dan 2019 icon clip art ini, fasilitas clip art ini sudah dihilangkan. Caranya klik insert, pilih clip art, lalu di bagian ini klik go, maka gambar-gambar yang ada di folder Microsoft Office Word akan muncul.
kita arahkan ke gambar yang akan kita sisipkan, misalnya yang ini, bisa juga yang ini ataupun yang lainnya. Tinggal diklik saja, maka gambar pun akan masuk ke dalam dokumen. Jika tidak bisa satu kali, klik dua kali, double klik. Seperti ini hanya contoh saja. Nah, ini pun sama ya, bisa diatur ukurannya besar kecilnya. Seperti ini, tinggal di drag and drop saja, di drag ya. Nah, ini memasukkan atau menyisipkan gambar dari clip art. Kemudian yang ketiga, memasukkan gambar ke dalam dokumen. Maksud memasukkan gambar ke dalam dokumen ini adalah, misalnya kita memiliki sebuah dokumen tulisan teks seperti ini, himne guru, lalu di teks ini akan kita sisipkan gambar, bisa dijadikan background atau penghias dari dokumen yang telah kita ketik. Nah, misalnya di caranya klik insert, sama ya, kemudian picture, lalu cari gambar yang akan kita sisipkan atau kita masukkan, yang nantinya akan ada di sekitar atau di tengah-tengah gambar teks yang sudah kita ketik. Misalnya di sini cari dulu foldernya, di folder apa, kita simpan fotonya, kemudian tentukan fotonya, diklik, lalu klik insert. Contoh yang ini. Nah, maka foto pun ada di tengah-tengah dokumen yang baru saja kita ketik. Nah, ini misalnya diatur ukuran fotonya. Nah, untuk memposisikan foto ini, kita gunakan icon wrap tab ya, wrap text. Nanti apakah foto ini menjadi background, apakah ada di tengah-tengah teks, apakah foto ini nanti dikelilingi oleh teks ataupun yang lainnya. Caranya klik icon wrap text yang ini, kita coba satu-satu. Kalau ini inline with text, kalau square begini hasilnya. Kalau tag seperti ini, stroke, terus top and bottom, di atas berarti. Kemudian kalau behind tag berarti seperti ini, fotonya ada di belakang teks. Kalau in front of tag, jadi fotonya bisa kita pindah-pindah. Nah, seperti ini. Misalnya kita coba agar foto ini menjadi background dari teks atau ketikan yang kita buat. Nah, kemudian kita atur dulu teksnya ini, misalnya posisinya di tengah seperti ini, kemudian ukurannya mungkin dibesarkan seperti ini, lalu kita atur posisi fotonya biar ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini masih in front of text ya, belum jadi background. Nah, caranya sama, ke sini wrap text, pilih behind text, maka fotonya akan menjadi latar teks atau tulisan yang kita ketik di Microsoft Word. Foto ini pun bisa kita atur kecerahannya atau mungkin teksnya yang kita atur. Yang tadinya hitam kita ubah jadi biru, akan seperti ini tampilannya. Jika masih kurang kontras perbedaannya, kita bisa menggunakan efek seperti ini. Kita coba satu-satu sehingga antara teks dan gambar atau fotonya itu tidak bertumpuk ya, nampak perbedaannya ya, kurang lebih misalnya yang ini. Nah, foto ini kita atur lagi posisinya sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, selanjutnya misalnya di sini diatur kecerahannya ya, biar agak putih mungkin, biar tidak terlalu kelihatan aslinya. Bisa juga kita ganti lagi jenis huruf atau warna hurufnya. Ini sifatnya fleksibel, bisa kita atur kapanpun ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita praktekkan bagaimana agar bentuk
fotonya tidak kotak seperti ini ya. Yang ini dihapus dulu, misalnya, lalu ini di reset boleh. Ini cara mengembalikan ke posisi awal ya. Ini misalnya dihapus, tekan tombol delete di keyboard ya. Nah, kita buat lingkaran ellipse atau oval menggunakan shape ya, insert shape, lalu buat lingkaran seperti ini. Nah, atau bentuk yang lain di shape itu banyak ya. Kita ulangi. Nah, ini dihapus dulu ya. Klik insert, pilih shape, lalu pilih lingkaran. Yang ini bisa oval ya, ataupun yang bawah sama saja. Lalu kita bentuk lingkarannya, klik tahan, geser. Dan nanti background warna birunya ini kita ganti menggunakan gambar atau foto seperti tadi. Caranya klik shape fill, ke gradient, lalu pilih more gradient. Bisa melalui seperti ini ya, lalu klik nanti picture or texture fill. Bisa juga dengan cara klik kanan di sini, pilih format shape, lalu kemudian di bagian fill yang atas diklik, kemudian di bagian picture or texture dicentang atau diklik, lalu kita masukkan gambarnya melalui ini, insert from file. Nah, di sini kita tentukan cari foto yang akan kita masukkan ke dalam bentuk lingkaran yang dibuat auto shape tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, ini masih bisa kita atur sama seperti gambar sebelumnya. Misalnya outline-nya, garis pinggirnya dihilangkan, pilih no outline. Kemudian di bagian correctionnya mungkin, atau bagian-bagian yang lain yang memungkinkan untuk diubah, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Ini wrap text-nya diklik, pilih behind text, sehingga gambar foto yang ada di dalam lingkaran ini menjadi background. Saya kira ini cukup mudah cara mempraktekannya. Kemudian kita pun bisa menghias kembali, misalnya di bagian pinggirnya menggunakan kotak seperti ini. Klik insert, pilih shape, pilih rectangle. Kemudian ini shape fill, no fill, berarti tidak ada backgroundnya untuk kotak yang ini. Lalu ketebalan garis pinggirnya ditebalkan. Kemudian dasisnya kita pilih yang ini, yang terputus-putus garisnya, ganti warnanya misalnya merah. Nah, ini sudah jadi cara menyisipkan gambar ke dalam dokumennya yang sudah ada ketikannya. Bisa dipraktekkan ke hal lain. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengcopy kemudian memindahkan gambar atau teks. Nah, ini pun sangat mudah kita praktekkan. Yang pertama misalnya cara mengcopy teks atau gambar. Ini praktekkan cara mengcopy teks, cara mengcopy gambar terlebih dahulu. Nah, misalnya ini gambar yang tadi sudah dimasukkan, diperkecil dulu, kemudian akan di copy, diperbanyak. Nah, caranya cukup diklik, di sini sudah terseleksi, kemudian tekan Ctrl C di keyboard, lalu tekan Ctrl V, paste. Bisa juga dengan cara ke sini, klik copy, klik paste, maka gambar pun akan di copy ya. Semakin diklik, pastenya akan semakin bertambah. Bisa juga untuk gambar yang lain, misalnya yang ini copy kemudian paste ya. Kemudian contoh lain misalnya yang ini sama saja, copy paste atau Ctrl C Ctrl V. Ini pun bisa berlaku untuk teks tentunya. Jadi bukan hanya gambar, tetapi teks pun sama caranya. Klik copy, klik paste atau Ctrl C Ctrl V. Kemudian kita praktekkan cara
memindahkan gambar atau teks. Nah, Pak Imi akan praktekkan sekaligus saja memindahkan gambar. Misalnya yang ini mau dipindahkan ke bawah ya, misalnya di ujung sini ya, gambar foto yang atas dipindahkan ke sini tanpa harus memasukkan lagi fotonya. Misalnya yang ini klik cut ya, gambar icon gunting ini, maka dia akan hilang. Lalu kita pindahkan di sini potongannya, tekan paste. Nah, seperti itu. Atau yang ini misalnya copy di cut, lalu dipindahkan misalnya di sini, boleh paste. Dan ini bisa berlaku untuk teks ya. Cut misalnya dipindahkan ke atas di sini, paste. Nah, jadi gambar apapun bisa kita pindahkan. Kalau misalnya di sini ingin di awal, diklik saja paste, maka gambar disket ini pun berpindah sesuai dengan yang kita pilih tempatnya. Kemudian mengcopy teks atau gambar. Nah, ini tadi sudah jadi. Nah, misalnya bagaimana agar teks dan gambar ini bisa kita copy atau bisa kita pindahkan. Nah, ini kita praktekkan caranya, hanya mengcopy saja. Ini diperkecil dulu agar cukup satu halaman. Kotak rectangle-nya pun dikecilkan, yang ini pun sama, kiri kanannya. Kemudian untuk mengkopinya berarti kita blok dulu seperti ini atau diseleksi. Boleh menggunakan istilah seleksi, boleh juga menggunakan istilah copy. Kemudian paste. Nah, pastenya di sini berarti karena di sini belum ada tempatnya, di sini tekan saja tombol enter yang kosong, lalu tekan paste, maka hasil kopian pun atau salinan pun muncul di bagian bawah seperti ini. Jadi ini bisa dilakukan untuk teks atau gambar yang lain. Boleh teksnya saja, boleh hurufnya saja atau tulisannya saja. Sedangkan yang ini misalnya diganti jadi huruf Arial, warnanya jadi warna yang lain misalnya seperti ini. Nah, gambar yang ada di dalam lingkaran ini pun bisa kita ganti. Jadi gambarnya saja yang kita ganti, sedangkan lingkarannya tetap. Bisa ya, caranya klik kanan, pilih save, format save, lalu di bagian ini insert from filenya kita klik, lalu pilih gambar yang kita inginkan. Misalnya yang ini curug luhur. Nah, di sini kita cari saja gambarnya, gambar yang berbeda kalau memang ingin diganti. Ini bisa dipraktekkan ke yang lain juga ya. Ya, misalnya yang ini atau yang lain saja, misalnya yang ini insert. Maka backgroundnya pun sudah berubah, sedangkan teksnya dan juga bingkainya tetap. Jadi itulah yang dapat Pak Imi sampaikan di video tutorial kali ini, sebagai lanjutan dari video tutorial bagian 1, yaitu tentang cara memformat teks dan mengatur format paragraf. Demikian yang dapat Pak Imi sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kelas 3 SD Bidong Permai dapat memahaminya, dan tentu saja bagi penonton yang lain mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.